Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam firman yang memotivasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap kita supaya Tuhan membuka jalan dalam setiap masalah kehidupan kita ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Yesaya pasal yang keempat ayat yang 10. Firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi dan membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang membuat kita bisa membantu Tuhan supaya membuka jalan dalam setiap masalah kita, dalam setiap beban hidup kita adalah janganlah takut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketakutan tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Karena ketakutan seringkali membuat kita menjadi lumpuh. Kita tidak berdaya, kita menjadi lemas, kita menjadi orang yang seperti gagal mental begitu ya, tidak punya mental untuk berjuang. Atau bahkan mungkin ketakutan bisa membuat kita memiliki gambaran-gambaran yang negatif di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita itu sulit untuk maju, kita sulit untuk membantu Tuhan untuk membuka jalan dalam setiap masalah kita. Ketakutan ini juga merupakan satu pembunuh iman, dan dimana ketika kita di dalam ketakutan, iman kita menjadi kecil, iman kita menjadi lemah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan juga membuat kita sering menjadi panik, sehingga ketika kita panik, maka kuasa Tuhan yang dahsyat itu tidak akan pernah ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita supaya kita bisa menghilangkan ketakutan ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa tidak ada hal yang abadi di dunia ini. Artinya, setiap masalah itu pasti akan dapat diselesaikan. Ini penting. Kita harus punya pemikiran bahwa apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, sadarilah bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Artinya Tuhan yang memegang kendali. Apapun yang akan terjadi, Tuhan tahu keadaan kita, dan Tuhan siap memberikan pertolongan kepada kita. Sikap yang kedua yang harus kita miliki supaya Tuhan membuka jalan adalah perkatakan iman. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Jadi ketika kita harus memperkatakan sesuatu, coba jangan buru-buru. Mungkin karena panik tadi, kita buru-buru mengeluarkan. Gak mungkin bisa. Wah, cilaka aku. Aduh, mati aku. Hilangkan semua itu. Buang itu semua. Perkatakan perkataan iman. Pasti bisa. Pasti selesai. Pasti aku akan mendapatkan kemenangan. Ya. Sikap yang ketiga adalah tetap percaya. Berdirilah teguh, tetap. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kemanapun engkau pergi, Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Karena itu berdirilah tetap. Tidak usah bingung ke sana, bingung ke sini. Tidak perlu. Kita tetap saja. Berdiri tetap artinya tegar, teguh. Punya prinsip iman kepada Tuhan yang kuat dan kokoh. Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya meminta kepada kita untuk percaya. Itu saja. Imanlah yang akan meyakini dan mengimani kita tentang rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika masalah datang, janganlah jatuh kepada tawaran dunia, tetapi justru makin mendekatlah kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap yang harus kita miliki supaya Tuhan buka jalan adalah lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Roma 9 ayat 17.
Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Dengan jalan buntu, dengan pintu semua tertutup, sebenarnya Tuhan ingin punya maksud, supaya Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Kalau demikian, mari, biarlah Tuhan menunjukkan kuasanya. Kita percaya bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah yang mampu untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita? Apakah saat ini kita berada dalam kesusahan, dirundung kebingungan terus, dirundung ketakutan? Iman kita semakin merosot, apalagi sekarang tidak ada yang namanya ibadah secara tatap mata, ibadah online semakin merosot, ataukah kita semakin bertambah? Ayo, kita bangkit kembali. Kita bangkitkan iman kita, kita bangkitkan percaya kita bahwa Tuhan akan sanggup menyelesaikan segala perkara. Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan semuanya. Percayalah kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Kesimpulan kita pagi hari ini adalah, ketika segala sesuatu terasa berat bagi kita, maka bagi Tuhan semuanya adalah ringan. Karena itu, berharaplah dan andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ialah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Tetaplah percaya. Tuhan memberkatimu. Amin.